Welcome to our channel. Salam, selamat pagi, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan Ria Sabda, edisi Rabu 16 November 2022. Masih bersama dengan saya, Brother Andri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan suci yang disuguhkan pada hari ini masih tetap mengarahkan kita kepada suatu pertobatan. Bacaan dari kitab Wahyu mau menegaskan kebenaran akan penglihatan dan tentang saat kedatangan Yesus, dan menasihati kita, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Begitulah firman Tuhan yang disuguhkan kepada kita umat manusia. Kita mempunyai telinga, tentunya difungsikan untuk mendengar segala sesuatu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah murid-murid Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk suatu tugas pewartaan kepada semua orang melalui tugas panggilan kita masing-masing. Untuk menjadi murid Tuhan yang benar, pertama-tama adalah harus mampu berbalik dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru dalam Tuhan, atau kata singkatnya bertobat. Dan yang kedua adalah selalu siap sedia mendengarkan firman Tuhan, meresapi firman Tuhan, dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita butuh suatu pertobatan? Dulu sebelum menjadi murid-murid yang baik, karena dalam pertobatan itu kita kembali dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan oleh daging. Namun suatu pertobatan itu perlu proses, perlu waktu, perlu kesadaran, dan perlu kerendahan hati. Yang menjadi titik tolaknya ialah kerendahan hati. Karena kerendahan hati sulit dimiliki oleh setiap manusia. Sulit orang mempunyai atau menanamkan sikap kerendahan hati di dalam dirinya. Maka dalam bacaan hari ini kita juga diajak untuk memiliki sikap rendah hati. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang lain yang membuat kita terhalang oleh kesibukan harian-harian kita. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang mungkin dapat menghalangi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Yesus melalui suatu pertobatan. Namun kesadaran untuk mencari dan menemukan Yesus harus tetap ada, harus tetap kita miliki, karena Dia yang memiliki sumber dari segala iman kita. Kita dapat dikuatkan melalui Yesus sebagai sumber air kehidupan yang senantiasa memberikan kesegaran, memberikan kesejukan dan kenyamanan di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diajak untuk semakin menjalin relasi kita dengan Yesus. Efek terbesar dari kehadiran Yesus di dalam diri kita adalah
bertobat dan berbalik dari cara hidup lama dan menjadi murid Yesus yang setia. Kita semua mempunyai panggilan yang berbeda-beda. Ada yang dianugerahi panggilan untuk hidup berkeluarga. Ada pula yang dianugerahi hidup panggilan untuk menjadi gembala Yesus bagi umatnya dengan menjadi seorang imam, seorang biarawati yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan dalam pelayanan kepada umat Allah yang dikasihi. Itulah buah atau anugerah terbesar dari Yesus kepada kita. Maka kita diajak untuk patut bersyukur dengan melalui pemberian dari Yesus ini. Kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita bisa menimba inspirasi untuk kita. Yang pertama, kita sebagai murid Yesus membutuhkan dua hal. Yang pertama, yakni pertobatan. Dan yang kedua, sikap mendengarkan Tuhan dalam firman-Nya. Pertobatan itu membutuhkan proses dari mencari dan menemukan Tuhan dengan sebuah kesadaran yang tinggi dalam kekuatan roh agar bisa bertemu dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah hadir di dalam diri kita, pertobatan akan terjadi karena kita sudah dipenuhi dengan sukacita bersama Tuhan. Buah dari usaha kita ingin melihat Tuhan. Tetapi bisa jadi Yesus yang lebih dahulu melihat kita. Dan saat Yesus melihat kita, Dia akan mengubah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan pribadi-pribadi yang memiliki kualitas dan bertanggung jawab. Tentunya bertanggung jawab di sini ialah dalam hal mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kita kepada Yesus. Oleh karena itu, perjumpaan kita dengan Yesus dalam doa harus berdampak pada perubahan cara hidup, cara bersikap, cara berperilaku, dan cara bertutur kata, dan cara bertindak kita. Jika kita tekun khususnya berdoa, namun tidak berdampak pada kualitas hidup kita, maka kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Ketika pohon ara yang menjadi sarana perjumpaan kita dengan Yesus, akhirnya marilah kita menjalin perjumpaan kita dengan Yesus dengan tidak hanya berhenti pada perubahan hidup kita saja, melainkan harus berbuah, harus berdampak, dan demi keselamatan. Dan keselamatan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama kita, keluarga kita, kerabat kita, maupun untuk semua orang. Semoga kita semakin hari semakin mau bertobat dan mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya dalam hidup kita, dan melalui sikap rendah hati, mari kita semakin mengakrabkan diri kita dengan Yesus yang adalah sumber dan air kehidupan bagi iman kita. Semoga Tuhan memberkati.